wabarakatuh. Nama saya Dela Sismiani, NPM 1811010145, kelas J Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tugas lisan mengenai pendidikan karakter, mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam, dosen pengampu Ibu Eka Suci Indriasari MPDI. Pertanyaan pertama, apa yang Anda pahami mengenai pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah suatu tindakan yang mendidik atau usaha yang terencana untuk membangun nilai-nilai karakter individu supaya nantinya menjadi pribadi yang bermanfaat, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Pertanyaan kedua, metode apa yang bisa dilakukan dalam pendidikan karakter? Berikan contoh realnya. Penerapan pendidikan karakter itu bisa dilakukan dengan 3 metode, yaitu pemahaman, pembiasaan, dan keteladanan. Yang pertama, metode pemahaman. Di sini guru mengajar atau memberikan pemahaman pada anak mengenai struktur nilai tertentu atau pengetahuan. Contohnya, guru memberikan penjelasan mengenai materi-materi bahan ajar kepada siswa. Misalnya, materi tentang hakikat globalisasi. Nah, jadi di sini guru menjelaskan mengenai pengertian globalisasi, bentuk-bentuk globalisasi dalam kehidupan, dampak globalisasi terhadap tradisi pesantren, dan lain sebagainya. Yang kedua, metode pembiasaan. Metode pembiasaan merupakan sesuatu yang secara sengaja dilakukan secara berulang kali supaya bisa dijadikan kebiasaan. Contohnya, orang tua yang membiasakan anaknya untuk bangun pagi, maka lama-kelamaan akan menjadi rutinitas, yaitu selalu bangun pagi hingga menjadi sebuah kebiasaan. Yang ketiga, metode keteladanan. Di rumah, setiap anak itu akan mengikuti semua tingkah laku orang tuanya. Sedangkan di sekolah, guru atau pendidik, yaitu orang yang akan dijadikan panutan oleh siswa atau peserta didiknya. Contoh, ketika sedang di rumah, sebelum makan orang tua membaca doa yang nantinya akan ditiru oleh anaknya. Namun saat sudah bersekolah, maka seorang anak itu akan meniru semua yang dilakukan oleh gurunya, sehingga seorang guru itu harus bisa memberikan keteladanan yang baik supaya dapat menanamkan karakter yang efektif dan efisien. Pertanyaan ketiga atau yang terakhir, jelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter. Jadi, dalam pendidikan karakter itu ada 18 nilai. Yang pertama, religius. Artinya patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Toleransi dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain, dan lain sebagainya. Yang kedua, jujur. Artinya dapat dipercaya baik dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaannya. Yang ketiga, toleransi. Artinya menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, dan lain-lain. Yang keempat, disiplin, yaitu berperilaku tertib dan patuh pada ketentuan dan peraturan. Yang kelima, kerja keras, artinya tidak mudah menyerah atau pesimis. Yang keenam, kreatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil yang baru. Ketujuh, mandiri, artinya tidak mudah bergantung pada orang lain. Yang kedelapan, demokratis, yaitu menilai hak dan kewajiban setiap individu itu sama dalam bernegara. Yang kesembilan, rasa ingin tahu, artinya selalu berupaya untuk belajar lebih mendalam. 10. Semangat kebangsaan, yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingannya sendiri ataupun kelompok. Yang ke-11, cinta tanah air. Nomor 12, menghargai prestasi, misalnya dengan menghargai keberhasilan orang lain. Ke-13, bersahabat atau komunikatif. Yang ke-14, cinta damai. 15, gemar membaca. Yang ke-16, peduli lingkungan, misalnya berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam. Yang ke-17, peduli sosial, misalnya memberikan bantuan pada orang lain atau masyarakat yang membutuhkan.
Yang ke-18, tanggung jawab. Artinya melaksanakan tugas dan kewajiban yang memang seharusnya ia lakukan. Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.